Hai guys, perkenalkan aku Mona Lisa Tasya Lydia, NPM 1914051029 dari Universitas Lampung jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Di sini aku bakal ngejelasin materi dari statika dasar dengan 3 topik, yaitu yang pertama peluang, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. So, check this out. Materi ini, yang pertama peluang, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Tapi sebelumnya kita akan bahas sekilas dulu apa sih perbedaan peluang, permutasi, dan kombinasi. Jadi peluang itu adalah besarnya kemungkinan yang muncul pada suatu kejadian yang diinginkan terhadap kejadian total yang mungkin terjadi. Nah, biasanya hasil dari peluang itu berkisar antara 0 lebih kecil sama dengan peluang, lebih kecil sama dengan 1. Nah, sedangkan permutasi dan kombinasi itu adalah banyaknya cara dalam penyusunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan ataupun tidak memperhatikan posisi. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi, permutasi memperhatikan posisi dari unsur-unsur tersebut, sedangkan kombinasi tidak. Dan hasilnya ini berbeda dengan peluang. Hasilnya permutasi dan kombinasi yaitu berkisar angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita akan membahas mengenai ruang sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu kejadian. Misalnya kita contohkan dengan pelemparan sebuah dadu. Berarti ruang sampel dalam pelemparan sebuah dadu tersebut adalah semua angka-angka di dalam dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa kita sebut semesta. Lalu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari kejadian. Di sini yang dimaksud tuh langsung kita contohkan saja pelemparan sebuah dadu. Misalnya dalam pelemparan sebuah dadu, berarti titik sampel yang ada dalam pelemparan sebuah dadu yaitu angka-angka dalam ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi ketika ditanya banyaknya titik sampel, yaitu N, buka kurung S, itu sebesar 6. Lalu kalau kita contohkan dalam soal, misalnya ditanya munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu, itu bisa kita misalkan dengan A. Jadi titik sampel pada kejadian A yaitu 1, 3, dan 5. Kenapa? Karena yang diminta adalah angka ganjil pada pelemparan dadu. Dan banyaknya titik sampel A, karena ini yang dilempar adalah cuma satu dadu, jadi banyaknya titik sampel pun juga hanya N buka kurung A tutup kurung sama dengan 3. Next, kita akan masuk ke materi peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah besarnya kemungkinan yang muncul pada suatu kejadian yang diinginkan terhadap kejadian total yang mungkin terjadi. Dan hasilnya itu seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Tidak mungkin lebih dari 1 dan tidak mungkin lebih kecil dari 0 atau minus. Dan rumus dari peluang adalah P A sama dengan NA per NS. NA ini adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, sedangkan NS ini adalah banyaknya ruang sampel. Mungkin kita bisa langsung masuk ke soal. Contoh soal yang pertama yaitu pada pelemparan satu buah dadu, berapa peluang kemunculan angka 1 pada dadu? Jadi kita misalkan kejadian A itu yaitu kemunculan angka 1 pada dadu. Jadi ketika ingin mencari peluangnya, yaitu NA per NS sama dengan NA-nya itu yaitu 1 dan NS-nya itu yaitu 6. Nih. Kenapa seperti ini? Karena yang ditanya itu adalah angka 1 pada dadu, itu peluangnya keluarnya berapa kali. Dan ini kita menggunakan satu buah dadu, jadi 1 per 6. Kita tahu bahwa angka-angka dalam dadu itu jumlahnya ada 6, jadi 1 per 6. Lalu untuk selanjutnya, kalau misalnya ditanya yaitu kemunculan angka 4 pada dadu, pasti jawabannya adalah 1 per 6 juga. Kenapa nggak 4 per 6? Karena yang ditanya adalah angka 4, bukan 4 angka yang muncul pada, bukan jumlah 4 angka yang muncul pada satu kali pelemparan, tetapi hanya ditanya satu angka yaitu angka 4. Berapa kali dia akan muncul? Jadi jawabannya adalah 1 per 6. Lalu kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan peluang muncul 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 buah koin logam secara bersamaan.
Di sini ada gambar. Jadi di sini karena kita menggunakan 3 uang logam, jadi ini digambarkan uang logam pertama ada angka dan gambar. Uang logam kedua yaitu pasti dari uang logam yang pertama itu akan muncul kemungkinan angka dan gambar. Lalu pada uang logam ketiga pasti dari yang angka ini akan muncul kemungkinan angka dan gambar. Seperti itu, dan juga yang pada yang bagian ini juga, sehingga hasil yang mungkin dihasilkan itu adalah ada 8, yaitu ini AA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Lalu bagaimana cara mencari peluangnya? P sama dengan NA per NS. Kita mesti tetap menggunakan rumus ini. Dan sehingga didapatkan peluangnya yaitu 4 per 8 sama dengan 1 per 2 yaitu 0,5. Kenapa 4? Karena yang diminta adalah 2 angka dan 1 gambar. Kita bisa melihat sendiri 2 angka dan 1 gambar. Di sini ada 2 angka. Sini ada 2 angka. Lalu di sini juga ada 2 angka dan di sini juga ada 2 angka. Jadi di sini sudah kita dapatkan yaitu 4 per 8. Lalu kita lanjut dengan materi frekuensi harapan. Ini masuk ke materi peluang sedikit. Jadi arti dari frekuensi harapan yaitu banyaknya kemungkinan yang terjadi suatu kejadian pada percobaan yang berulang kali dilakukan. Nah, ini biasanya tuh dia pokoknya percobaannya tuh dia berulang kali gitu dilakukannya. Nah, rumusnya yang kita gunakan di sini yaitu FH, frekuensi harapan A sama dengan N kali PA, N kali peluang A. Kita masuk ke contoh soal biar lebih jelas lagi. 3 keping uang logam ditos sebanyak 238 kali. Frekuensi harapan munculnya minimal 2 sisi gambar. Kita bisa lihat di sini, yang tadi gambarnya masih sama karena kita menggunakan 3 uang logam, jadi gambar bagannya itu masih sama. Jadi dapat ini jumlah kejadian totalnya itu yang mungkin terjadi itu ada 8, atau ruang sampelnya itu ada 8. Jadi kita bisa dapat mencari peluangnya terlebih dahulu, yaitu kita misalkan di sini peluangnya ini peluang G sama dengan NG per NS, sama dengan karena kita di sini mau mencari minimal 2 sisi gambar. Berarti kita harus menemukan di sini yang ada 2 gambar. Boleh 3 gambar, tetapi minimal harus ada 2 gambar, yaitu ini, udah 4. Jadi 4 per 8. 8 tuh ini semuanya sama dengan setengah. Nah, untuk mencari frekuensi harapannya, hasil peluang yang tadi ini tinggal dikalikan dengan banyaknya percobaan yang berulang kali, yaitu sebanyak 238 kali. Jadi, frekuensi harapannya yaitu 238 kali setengah, yaitu 119. Ini adalah permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai faktorial. Faktorial itu lambangnya itu tanda seru. Nah, artinya itu perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi kalau n faktorial itu sama dengan n dalam buka kurung n-1 kali n-2 sampai dengan kali 1. Lalu kita masuk ke materi permutasi. Permutasi itu apa? Permutasi adalah banyaknya cara penyusunan unsur-unsur dan memperhatikan urutannya. Di sini banyaknya cara dan memperhatikan urutan menjadi kunci dari kata permutasi. Nah, untuk notasi penulisan permutasi ini ada banyak. Di sini ada PNR sama dengan NPR sama dengan P buka kurung N, R. Dan rumus dari permutasi adalah PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Di sini jenis permutasi itu sebenarnya ada 5, tetapi saya akan membahas 3 jenis saja yang paling sering kita jumpai. Yang pertama adalah permutasi unsur beda. Permutasi unsur beda itu adalah banyaknya cara penyusunan unsur-unsur yang berbeda di dalam satu urutan atau posisi. Nah, di sini sama aja dengan rumus permutasi pada umumnya seperti yang tadi. Yang berbeda itu adalah pada yang kedua ini permutasi unsur sama. Di sini permutasi unsur sama itu rumusnya
yaitu n faktorial per k faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Biasanya ada juga yang menulis K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial. Itu sama aja, hanya beda lambang penulisannya aja. Lalu yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya cara menyusun unsur-unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Kondisi melingkar ini menjadi kunci dari penggunaan rumus permutasi siklis. Dan rumusnya adalah n-1 faktorial. Di sini ada contoh yang untuk permutasi siklis, diketahui ada 5 orang, mereka duduk secara melingkar dan ditanya berapa cara urutan duduk yang mungkin. Berarti tinggal jumlah orangnya ini 5 orang dikurang 1 faktorial, jadinya 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Diketahui ada 6 orang yang duduk di 2 kursi yang dengan urutan yang berbeda. Berapa banyak cara yang mungkin untuk duduk dengan urutan berbeda? Di sini kata kuncinya yaitu urutan berbeda, berarti kita akan menggunakan permutasi unsur beda. Dan ada 2 cara, bisa secara manual dan juga bisa dengan menggunakan rumus permutasi. Di sini kalau secara manual karena diibaratkan ada 2 kursi, jadi kita buat 2 kotak. Dan di sini katanya urutan berbeda, berarti orang yang sudah duduk di kursi 1 tidak boleh duduk di kursi 2. Maka dengan itu berarti 6 dan di kursi 2 ada 5 orang. Jadi tinggal dikalikan saja, 6 kali 5 sama dengan 30 cara. Lalu untuk secara permutasi itu kita dapat dengan mencari 6 permutasi 2. 6 ini sebagai n, yaitu jumlah totalnya di sini ada 6 orang dan 2 ini sebagai yang dicari di sini adalah 6 orang ini duduk di 2 kursi itu bagaimana. Jadi R-nya sama dengan 2. Tinggal masukkan ke rumus, dapat hasilnya yaitu sama 30 cara juga. Lalu untuk contoh soal selanjutnya, banyaknya cara untuk menyusun dari kata matematika, yaitu kita dapat menggunakan dengan permutasi unsur sama. Di sini kita tentukan dulu jumlah anggotanya yaitu ada 10. Kata matematika ini nih kalau dijumlahnya hurufnya ini ada 10. Lalu karena di sini permutasi unsur sama, jadi kita hanya menggunakan yang unsurnya itu sama, satu jenis itu mereka tuh sama gitu, yaitu seperti ini m-nya sini kan ada 2, terus huruf A dalam kata matematikanya ada 3, terus T itu 2. Jadi kita cari permutasinya yaitu tinggal langsung masukkan ke rumus 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, dapat hasilnya 151/200. Untuk soal selanjutnya, banyaknya bilangan terdiri dari 2 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita dapat menggunakan secara manual juga, yaitu ada 2 angka berlainan, puluhan dan satuan. Di sini karena berlainan berarti yang sudah diletakkan di depan angkanya nggak boleh diletakkan di angka yang kedua. Jadi 5 sama 4. Karena ditanya berapa cara, jadi tinggal dikalikan saja. Kalau untuk menggunakan permutasi, itu dengan 5P2. 5 itu sebagai n-nya dan r-nya itu sebagai 2. Tinggal masukkan ke rumus, dapat hasilnya sama aja 20. Lalu selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Di sini yang menjadi kunci dari kombinasi adalah tanpa memperhatikan urutan. Notasi kombinasi sama aja seperti permutasi, hanya bedanya kombinasi itu C, kalau permutasi itu P. Rumusnya berbeda sedikit, yaitu kombinasi rumusnya n faktorial per n-r kali r faktorial. Untuk contoh soalnya, banyaknya cara membentuk grup yang terdiri dari 4 musisi yang dipilih dari 7 musisi. Di sini kita mau milih 7 musisi itu mau diambil 4. Jadi C74. Yang jadi n-nya itu adalah 7 karena musisi yang dipilih itu dari 7 orang. Lalu yang kita mau cari itu grup yang isinya itu 4 orang. Jadi R-nya itu 4. Jadi masukkan ke rumus, dapat hasilnya 35. Selanjutnya, bila diketahui ada seseorang yang ingin membeli 3 ekor kambing dan 4 ekor sapi dari seorang peternak dengan stok ternaknya yaitu 5 ekor kambing dan 5 ekor sapi, bagaimana cara membelinya? Jadi di sini ada diketahui itu 3 kambing, 4 sapi yang mau dibeli. Tetapi yang ada itu stoknya 5 kambing dan 5 sapi. Jadi kita hanya perlu mencari
kombinasi dari masing-masing variabel. Di sini ada variabelnya sapi dan kambing. Jadi kita cari kombinasi dari yang kambing dulu, yaitu C53, dapat ketemu hasilnya 10, dan C54 itu sebagai yang variabel sapi, yaitu dapat hasilnya 5. Untuk mencari caranya, yaitu karena di sini ingin membeli kambing dan sapi, ada kata dan di sini, berarti kita tinggal kalikan saja kedua kombinasi ini, hasil kombinasi ini. Jadi tinggal dikalikan aja 5C3 kali 5C4, dapat tinggal 10 kali 5 sama dengan 50 cara. Kalau mau cara diilustrasikan itu seperti ini. Misalkan ada 10 cara kambing itu, yang mau dibeli itu kali 5. Dan di sini kan kita pasti nyoncokin satu-satu kan. Seperti ini. Jadinya karena ini terlalu lama, tapi hasilnya pasti sama aja dengan 50 juga. Karena ini terlalu lama, akhirnya 10 kali 5 sama dengan 50 cara. Sekian dan terima kasih.